Kita mendengar ya bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes. Kenapa proyek di Pertamina itu lambat? Itu lambat kenapa? Karena direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris. Jadi proyek-proyek di atas 30 juta dolar itu butuh persetujuan komisaris. Contoh dua proyek itu RDMP Balikpapan dan Olefin TPP Tuban, itu persetujuan komisarisnya turunnya 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan komisarisnya turunnya 6 bulan lebih? Presiden marah karena ada indikasi permainan politik, nahan proyek supaya lama persetujuannya. Ini perlu dievaluasi juga komisaris Pertaminanya, siapa yang tahan tuh proyek. Dan Olefin TPP Tuban tuh 6 bulan di tangan komisaris Pertamina sehingga lambat persetujuannya. Lalu yang kelima, harga PCR, Pak Menteri. Kami sudah menyampaikan bahwa harga PCR itu bisa di bawah 200.000. Kalau kita mau jujur 100.000 juga bisa. Karena memang sudah untung, modalnya 100.000 Pak Menteri. Harapan kita Pak Menteri mendorong itu sehingga BUMN kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya di bawah kepemimpinan Pak Erik sebagai Menteri BUMN. Jadi saya rekomendasikan harga PCR segera diatur itu di bawah 200.000 Pak Menteri. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama soal Telkom, tadi Pak Menteri bilang bahwa Telkom akan B2B, fiber optik akan kedepankan, bisnis cloud, data center, dan juga sekarang valuasinya sudah 411 triliun. Nah, tapi kalau kita mendengarkan bahwa Telkom selalu bangun infrastruktur ya untuk fiber optik itu kan, misalnya Telkomsel 10 triliun setahun, lalu Telkom juga belasan triliun juga setahun. Tapi ada permasalahan Pak Menteri, setiap kita membangun infrastruktur tapi edit value-nya bagi Telkom maupun Telkomsel itu kurang. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada aturan soal over the top itu Pak Menteri. Sehingga Telkom dan Telkomsel dipaksa oleh pemerintah untuk bangun infrastruktur ya. Tapi semacam Netflix dan yang lain-lain itu tidak menyumbangkan pendapatan dan tidak memberikan edit value bagi Telkom ya. Kenapa internet kita lelet? Faktanya memang sekarang itu Indonesia itu negara ke-121 ya kecepatan internet untuk mobile. Nah, penyebabnya apa? Operator Telkom ragu investasi karena mereka tidak dapatkan edit value, investasi besar yang menikmati semacam Netflix ini Pak Menteri ya, investasi, dan itu tidak mendapatkan penghasilan apapun mereka ya. Netflix, Facebook ya, YouTube semua bisa jualan iklan, jualan ke pelanggan, tapi operator Telkom kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang perlu pemerintah ya. Ini bukannya memberikan insentif kepada Telkom, bukannya Telkom ini manja, tapi rasa keadilan saja Pak Menteri. Orang diminta investasi triliunan per tahun, tapi rasa keadilannya ya itu harus diberikan kepada operator Telkom kita. Apakah Telkom, Indosat, XL ya, bahwa mereka berinvestasi tapi diberikan kepastian bahwa ada aturan over the top yang sehingga mereka juga mendapatkan keuntungan sehingga mereka bisa berinvestasi ya. Jangan sampai Pak Arya marah-marah kenapa Telkom ya, sebagai komisaris Telkom Anda investasi tidak memberikan keuntungan kepada Telkom ya, karena itu tidak ada aturan over the top itu Pak Menteri. Nah, saya minta Pak Menteri bicara dengan Pak Menkominfo untuk membahas ini gitu loh, sehingga Pak Arya sebagai komisaris nggak marah-marah saja nanti sama direksi Telkom kok revenue-nya turun, investasinya besar gitu loh. Itu soal Telkom. Lalu soal Kuala Namu. Kuala Namu ini saya menunjukkan bahwa PR pemerintah lemah ya, PR Kementerian BUMN maupun PR Angkasa Pura II. Saya juga membaca di media ya berita ini ya, dan juga mencoba mempelajari. Tapi juga penjelasan Pak Tiko pada kami dalam rapat kerja ini juga kurang detail ya. Kalau kita mau jujur, urusan Kuala Namu itu sebenarnya kan proses tender yang sudah lama berjalan
ya, tapi memang komunikasi Kementerian BUMN, komunikasi Angkasa Pura II dalam rapat kerja maupun RDP ke Komisi 6 tidak diungkap. Tiba-tiba kita mendengarkan pengumuman tanggal 23 November Angkasa Pura II ya ingin bekerja sama dengan pemenang tendernya yang namanya GMR ya, konsorsium dari India yang merupakan pengelola Bandara New Delhi, Hyderabad dan juga Charles de Gaulle di Prancis. Ya, ini pemain besar lah. Nah, di mana kita mendengar bahwasanya ternyata Angkasa Pura II membuat joint venture JV ya dengan GMR itu di Angkasa Pura Aviasi, di mana sahamnya Angkasa Pura II itu 51%, lalu GMR ini 49%. Tadi juga Pak Tiko tidak menjelaskan juga ke kita secara detail bagaimana ada kewajiban setelah nanti ya investasi kerjasama ditandatangani, kemungkinan besar yang saya dengar informasi juga, nanti tolong dijelaskan secara detail kita, 23 Desember nanti tanda tangan, pihak GMR itu akan memberikan yang namanya upfront payment kepada kita 1,58 triliun, di mana uang 1,58 triliun itu bisa dipergunakan oleh AP2 untuk melakukan pembangunan bandara baru atau revitalisasi bandara-bandara yang sudah existing. Misalnya bandaranya Pak Martin Manurung di Silangit itu yang sudah berkali-kali minta anggaran tambahan runway tapi tidak bisa terwujud. Mungkin dengan ini uangnya bisa dipakai untuk bangun tambahan perpanjang runway. Nah, lalu apalagi itu juga nggak disampaikan bahwa kewajiban GMR itu berinvestasi 56 triliun selama 25 tahun. Ya, selama 25 tahun, di mana 25 tahun itu tidak bisa diperpanjang, hanya sekali. Ya, 25 tahun harus dikembalikan negara dan tidak bisa diperpanjang. Dan juga tidak dijelaskan juga ke kita semua tadi oleh Pak Tiko bahwa dalam 3 tahun pertama GMR ini wajib ya mempersiapkan anggaran capex 3 triliun ya, 3 triliun untuk membangun infrastruktur Bandara Kuala Namu, di mana runway-nya ditambah dari 1 jadi 2, lalu kapasitas gedungnya ditambah, dulu sekarang 10 juta penumpang, lalu akan ditambah karena memang sudah over capacity, lalu juga infrastruktur lain itu tidak jelaskan. Nah, ini PR kita Mas Bimo ke depan, bagaimana komunikasi kita dengan Menteri BUMN, Kementerian dan juga BUMN sebelum melakukan aksi-aksi korporasi, infokan ke kita supaya kita bisa saling support dan juga menepis isu bahwa adanya pengalihan aset, menepis isu adanya penjualan aset. Nah, padahal 100% sekali lagi ya, Bandara Kuala Namu ini masih dikuasai oleh AP2. Ya, hanya kerjasama konsensi, mau di kerjasama konsensi pun di GV ini juga Angkasa Pura juga masih dominan 51%. Dan setiap tahun ya, GV ini harus menyetor dividen juga yang akan mendapatkan keuntungan negara. Nah, ini perlu evaluasi kita bagaimana komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau betul Pak dan perlu Pak Menteri, saya usulkan nanti setelah tanda tangan kontraknya dibuka saja ke publik supaya tidak ada kecurigaan, sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh, sehingga kerjasama ini yang tujuannya baik ya, bagaimana Kuala Namu nanti bisa menjadi hub internasional ya. Kan harapannya dengan memberikan ke GMR kan ya penerbangan dari Asia Selatan, dari India, Sri Lanka, ya, Bangladesh dan berbagai negara lainnya, Pakistan yang terbang ke Australia, Selandia Baru itu bisa mampir di Kuala Namu. Bukan lagi kita lihat kalau malam-malam orang tiduran tuh di Bandara Kuala Lumpur maupun di Bandara Changi. Harapannya kan itu dibuka ke publik supaya informasi yang hoax itu bisa kita jawab. Itu soal Kuala Namu. Lalu yang ketiga Pak Menteri soal Pertamina. Kita mendengar ya bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes. Kenapa proyek di Pertamina itu lambat? Nah, itu juga perlu diungkap kepada publik Pak Menteri. Saya mendengar seperti RDMP Balikpapan. Lalu proyek Olefin di TPP Tuban. Itu lambat kenapa? Karena direksi Pertamina butuh persetujuan komisaris. Jadi proyek-proyek di atas 30 juta dolar itu butuh persetujuan komisaris. Contoh 2 proyek itu RDMP Balikpapan dan Olefin TPP Tuban, itu persetujuan komisarisnya turunnya 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan komisarisnya
Kulturnya 6 bulan lebih. Ini mau kita melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik gitu loh di dalam BUMN kita. Nah, ini perlu dievaluasi Pak Menteri. Saya mengusulkan ke Pak Menteri bahwa proyek Pertamina di atas 1 triliun lah yang harus diberikan persetujuan oleh komisaris. Itu satu. Yang kedua, persetujuan komisaris itu harus ada jangka waktu yang jelas. Misal 1 bulan untuk mengevaluasi, ya, menginvestigasi proyek itu. Bukan batas waktu yang nggak jelas, sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan. Lalu kapan kita bikin proyek investasinya dibangun? Akhirnya presiden marah karena ada indikasi permainan politik, nahan proyek supaya lama persetujuannya. Ini perlu dievaluasi juga komisaris Pertaminanya. Mungkin Pak Pahala bisa komentar nanti sebagai wakil komut di Pertamina, siapa yang tahan tuh proyek. Nah, itu yang soal Pertamina. Sekali lagi, contoh RDMP Balikpapan itu dan Olefin TPP itu bantu 6 bulan di tangan komisaris Pertamina, sehingga lambat persetujuannya. Lalu soal yang keempat, soal Garuda Pak Menteri. Ya, kita sudah baca di berbagai media, alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sudah memberikan persetujuan. Insya Allah kerja keras pemerintah kita apresiasi, ya. Bagaimana lobby pemerintah Indonesia sudah berhasil meyakinkan pemerintah Saudi, insya Allah Desember ini jamaah umroh bisa berangkat, dan kita berdoa keadaan dunia semakin baik, insya Allah kita bisa haji tahun depan. Nah, untuk itu Pak Menteri, saya ingin komitmen dengan Kementerian BUMN bahwa cost sharing itu jangan di angkutan haji dan umroh Pak Menteri. Biarkanlah Garuda untuk berangkat penerbangan internasional ke Jeddah maupun ke Madinah agar membawa jemaah haji dan umroh. Karena bagaimanapun ini bisnis yang menguntungkan bagi Garuda dan tidak rugi Garuda di bisnis haji dan umroh. Dan juga banyak jemaah haji kita maupun jemaah umroh kita yang butuh pelayanan dari maskapai Garuda kita. Itu yang Garuda. Lalu yang kelima, harga PCR Pak Menteri. Berapa waktu yang lalu kami rapat dengan Bio Farma Group, ya. Ada Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, dan Papros. Kami sudah menyampaikan bahwa harga PCR itu bisa di bawah 200.000. Kalau kita mau jujur 100.000 juga bisa. Nah, dan kami sudah meminta dalam RDP itu bahwa BUMN farmasi kita untuk mengevaluasi harga PCR kita, ya, yang dikelola oleh BUMN. Nah, BUMN itu kan selain untuk menyetorkan dividen ke negara, juga menjadi agent of development. Harus dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh masyarakat. Dan untuk itu saya mendorong Pak Menteri agar harga PCR, ya, lab-lab milik BUMN maupun rumah sakit BUMN yang dikelola oleh BUMN itu bisa di bawah 200.000. Karena memang sudah untung, modalnya 100.000 Pak Menteri. Harapan kita Pak Menteri mendorong itu sehingga BUMN kita benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya di bawah kepemimpinan Pak Erik sebagai Menteri BUMN. Jadi saya rekomendasikan harga PCR segera diatur itu di bawah 200.000 Pak Menteri. Lalu yang keenam, tadi menyambung Pak Nusron Wahid soal pensiunan semen Padang, saya yang belum kelar-kelar juga Pak Menteri. Mau RUPS saya dengar 21 Desember besok Semen Indonesia Group, masalah pensiunan masih dalam proses terus. Setiap saya tanya kepada direksi dan manajemen Semen Indonesia dan Semen Padang, belum clear juga. Padahal saya sudah bicara dengan Pak Menteri mungkin di ruangan ini sekarang bulan Desember, ya. Sudah lebih hampir 10, ya mungkin mendekati 10 bulan Pak. Saya sudah melapor ke Pak Menteri dalam rapat kerja, ternyata belum konkret dan belum clear juga penyelesaian. Memang sudah mulai ada harapan, ya, sudah mulai ada itikat. Ya, Pak Carlo sudah berusaha tapi belum konkret, belum selesai. Nah, harapan kita tentu ini harus segera dieksekusi Pak. Gitu loh. Nanti masyarakat pensiunan Semen Padang yang merupakan pemilih saya nggak percaya sama wakil rakyatnya Andre Rosiade yang memperjuangkan mereka. Itu penting loh. Mereka sudah menyampaikan aspirasi kepada anggota DPR-nya. Anggota DPR-nya sudah menyampaikan dalam rapat kerja loh, resmi, ya, anggota Komisi 6 dengan Menteri BUMN, tapi masih lama penyelesaiannya. Harapan saya Pak Menteri bisa mengeksekusi lebih cepat lagi. Yang terakhir, yang ketujuh tadi digitalisasi e-STEM. Ya,
saya mengingatkan Pak Menteri, kalau seandainya aturannya harus mewajibkan menjual 10.000, lalu tiba-tiba Bank Mandiri beli 10.300, lalu BNI mungkin beli 10.500, BRI beda lagi angkanya, Askrindo, Jamkrindo beda lagi harganya. Nanti temuannya apa? Temuan BPKP atau BPK. Ya, jadi sebelum itu kejadian, saya mungkin mengingatkan Pak Menteri, ini perlu direvisi ya, dievaluasi kebijakan ini supaya dari Sabang sampai Merauke, mau BUMN, mau swasta maupun masyarakat membeli ISTEM itu ya tetap 10.000. Ya, ini perlu jadi catatan sebelum nanti kejadian di Januari ada temuan dari BPK atau BPKP, Pak Menteri. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Bimo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.